pengajian-pengajian ini tidak boleh ditutup internal orang Islam saja. Ya, saya pernah satu kali pengajian, kalau nggak salah pengajian ibu-ibu atau apa, ada orang non muslim pengen dengar di teras. Dengarlah, nggak apa-apa. Dari teras kan, dengarlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau saya pulang kajian, dia di depan, makasih pak, makasih pak, makasih pak, katanya. Senang dia dengarnya. Dan apalagi ketika saya tanya kenapa, dia senang dengar waktu saya baca ayat-ayat. Nah, betul-betul Al-Quran itu punya the magic. Wah, sihir yang halal adalah membaca Al-Quran yang menggetarkan hati manusia. Nah itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa huwa al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Azhar, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan, yang saya ta'zimi para sesepuh, orang-orang tua kami yang tidak dapat tersebut satu persatu, dan semua jamaah muslimin muslimat yang mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah menerima amal kita dan dimudahkan jalan kita menuju surga kelak, amin ya rabbal alamin. Taib. Hadis yang kita bahas yang lalu adalah bagaimana para sahabat itu kalau diajak kepada kebaikan itu mubadarah, mereka itu bersegera, ya. Yang kita bahas adalah pekan yang lalu tentang tawaran Nabi, ya, untuk siapa yang ingin mengambil pedang ini, kan? Ya, semuanya mau, tapi Nabi bilang, ya, faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Ya, siapa yang mau ngambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Apa itu? Digunakan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi orang-orang Islam. Akhirnya diambil oleh Abi Dujanah, ya, seorang yang pemberani. Bahkan di dalam kitab-kitab tentang Fadailu Ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kitab judulnya Keutamaan Sahabat-sahabat Nabi yang pernah berperan luar biasa dalam memperjuangkan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Salah satunya adalah Abu Dujanah ini, ya. Nama aslinya adalah, ya, Simak bin Khorsyah. Simak bin Khorsyah, ya. Nah, hadis yang hari ini kita bahas hadis ke-6 dari bab bersegera dalam kebaikan. Hadisnya adalah, ya, Ani Zubair bin Adi, dari Zubair bin Adi, ya, qol, dia berkata, jadi satu hari Zubair bin Adi ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mendatangi sahabat mulia yaitu yang bernama Anas bin Malik, ya. Mereka, Zubair dan kawan-kawannya ini sedang berkeluh kesah, menceritakan apa yang mereka alami waktu itu. Yang menjadi khalifah adalah Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang pemimpin pada rezim pada kala itu yang banyak, ya, melakukan hal-hal yang kurang maslahat terhadap kaum muslimin. Nah, Zubair bin Adi termasuk orang yang mendapatkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro umat saat itu.
Mereka cerita sama Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik masih hidup di zamannya Hajjaj? Memang umur dia panjang. Anas bin Malik itu waktu Nabi dakwah dia masih kecil. Ya, dan dia adalah wakaf ibundanya. Bayangin, dia sudah niat ibundanya Anas bin Malik, kalau saya punya anak laki-laki, saya akan wakafkan anaknya, bukan duit lagi, Pak, bukan tanah, lihat. Saya akan wakafkan anak saya untuk Islam. Coba lihat, diwakafkan anaknya untuk Islam. Untuk apa? Menjadi khadimun Nabi, jadi asisten Nabi lah ibaratnya. Ya, kalau zaman sekarang namanya jadi ofisial. Nah, kalau dulu khadim. Siapa? Anas bin Malik masih kecil. Mamanya datang, ya Rasulullah, ini anakku kuserahkan, pakai untuk agama. Anaknya bulan-bulan. Itulah Anas bin Malik. Dan umurnya panjang. Dia hidup semua khalifah dia hidup sampai di zamannya Hajjaj. Ya, Anas bin Malik. Makanya banyak kan dengar hadis tentang Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Abu Hurairah, ya, an Abdullah ibn Umar, an Aisyah radhiyallahu taala anhu, an Ummi Salamah. Anas bin Malik termasuk yang banyak. Kenapa? Dia rapat dengan Rasulullah. Seumur hidupnya Anas memang dipersembahkan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas. Dan umurnya panjang. Saya kalau tak salah Anas ini sampai mencapai 100 lebih umurnya. Ya. Nah, termasuk fikih tentang memberi makan, ya, fidyah orang miskin bagi orang yang tidak berpuasa dipraktekkan Anas. Jadi Anas di masa tuanya karena umurnya panjang, tentu fisiknya orang sudah 100 tahun kan nggak prima lagi. Dan dia punya penyakit sehingga Anas bin Malik itu nggak bisa puasa Ramadan, nggak bisa lagi, nggak bisa sama sekali lagi, udah nggak kuat lagi. Udah tua, sudah rentan, tapi umurnya panjang. Makanya ada athar tentang Anas bin Malik tidak berpuasa Ramadan sebulan penuh. Dan saya lupa mencari tahu bahwa berapa Ramadan beliau melakukan ini. Jadi karena kalau ada di antara kita ibu-ibu, kakek-kakek yang tidak lagi kuat berpuasa, ya udah nggak usah puasa. Terus apa konsekuensinya? Membayar fidyah. Itu caranya. Kalau caranya Anas, metodenya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, dia satu hari kumpulin 30 orang fakir. Ya, dia bikin kalau sekarang gulai daging. Dia bikin gulai daging dengan roti, semua 30 orang miskin itu dikasih makan untuk membayar 30 hari dia tidak berpuasa. Ya, jadi bayar fidyah itu bisa dikumpul di akhir. Ya, kalau orang yang sudah jelas divonis oleh medis nggak bisa lagi puasa, dari awalnya sudah bisa bayar. Karena divonis nggak bisa lagi puasa. Dan saya pernah mendapati orang tua yang seperti itu, penyakitnya adalah di pencernaannya lah, pokoknya udah nggak bisa lagi. Tapi dia nggak tahu karena dokter nggak ngasih tahu. Dokter ngasih tahu ke anaknya, ke saya. Ya, dia keluarga angkat saya di Jakarta dulu. Sebelum saya menikah, itu saya tinggal di rumah beliau. Ya, orang Jakarta. Saya waktu itu di daerah Cijantung, Kalisari. Nah, ada seorang nenek inilah yang nggak bisa berpuasa. Dia nggak mau puasa. Gimana Ustaz? Ya, saya manggilnya waktu itu Mbah. Ya, nggak usah puasa Mbah. Tapi Mbah mau puasa. Kita bingung bilangnya. Sementara dokter yang larang, tapi melalui kami. Kenapa nggak dibilang langsung? Orang beliau udah tua. Kalau dibilang Anda punya penyakit kronis begini-begini, nanti dia malah kepikiran, malah sakit kan? Dan 70% orang sakit itu gara-gara pikiran, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, orang sakit stroke itu 70% gara-gara mikirin. Masalah dipikirin. Masalah tuh jangan dipikirin, dihadapin dan jangan aduh gimana ya. Lebih baik mikirin, cari solusi gitu. Cari solusi. Ya.
Maka beliau tidak berpuasa dan membayar fidyah penuh 30 hari. Dia merasa mampu, tapi tentunya saudara-saudari kita di bidang medis lebih paham dari kita dalam bab ini. Boleh atau tidak efeknya pada tubuh, mereka lebih paham, ya kan? Kalau dokter bilang jangan, itu tandanya secara analisis medis kalau kita paksakan akan membuat mudarat. Kenapa Islam meringankan ini? Karena Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak mau membebani siapapun ya kecuali dia mampu. Dan enggak ada ya namanya syariat Islam yang menyusahkan manusia, enggak, semuanya memudahkan, coba. Memudahkan. Dan enggak ada satupun agama yang sedamai ini menerapkan itu, Pak. Ini kalau keluar dengar saudara-saudara kita yang non muslim, Islam itu kedamaian. Jangan takut ya, pelajari Islam, masuk Islam, mudah-mudahan dengan ceramah ini masuk Islam kan. Tapi keluar nyala tadi. Enggak nyala ya, sayang. Ya. Saya sering ya kalau di ceramah di Batu 10 keluarnya dinyalakan sengaja. Mana tahu dengar ceramah jadi pengen kan. Nah, apalagi kalau dengar ayat Quran dibaca, orang bisa tergugah ya. Ya kalau begitu, tapi kalau ceramahnya kopar kaper nggak bisa. Ya karena mereka, Pak, saudara kita yang non muslim itu bukan musuh. Mereka itu berhak untuk mendengarkan syiar Islam. Anda berhak, Anda wajib menyampaikan kedamaian Islam. Nabi kan begitu, waktu dakwah yang jadi target dakwah bukan kayak bapak ibu yang udah soleh, udah rajin berjamaah. Dulu dakwah Nabi orang kafir kan, diajak. Islam itu begitu. Maka sebenarnya pengajian-pengajian ini tidak boleh ditutup internal orang Islam saja. Ya, saya pernah satu kali pengajian, kalau nggak salah pengajian ibu-ibu atau apa, ada orang non muslim pengen dengar di teras. Dengarlah, nggak apa-apa. Dari teras kan, dengarlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau saya pulang kajian dia di depan, makasih pak, makasih pak, makasih pak katanya. Senang dia dengarnya. Dan apalagi ketika saya tanya kenapa, dia senang dengar waktu saya baca ayat-ayat. Nah betul-betul Al-Quran itu punya the magic, sihir yang halal adalah membaca Al-Quran yang menggetarkan hati manusia. Nah itu ya. Nah, Islam itu begitu. Gak bisa puasa, gak kuat lagi, ya nanti kodok. Gak mungkin orang yang udah sakit disuruh kodok. Kalau di hari itu dia divonis orang yang tidak bisa puasa lagi, nambah umur, berarti sudah lebih parah kan. Makanya orang yang sakit tidak kuat puasa cukup bayar saja dengan memberi makan 30 fakir miskin sampai kenyang. Ya. Makanya begini sebenarnya penerapannya membayar fidyah. Ustaz, bayar fidyah bukan dihitung 3 kali kita makan katanya. Berarti satu hari kita nggak puasa dihitung 3 kali makan, katanya begitu. Ya ada yang berpendapat begitu, namun sangat lemah. Katanya 3 kali makan, tapi kok sekali makan sampai kenyang. Ya 3 kali makan ukuran kita. Orang fakir makan sehari berapa kali? Jarang ketemu orang fakir makan sehari 3 kali. Kalau sehari 3 kali nggak fakir namanya. Makanya yang lebih tepat adalah memberi makan orang fakir, miskin selama saat hari itu sampai dia kenyang. Ini dilakukan Anas bin Malik, bisa dikumpul ya. Nah, dikumpulin 1 hari berarti beliau bayar untuk 30 hari, langsung di hari itu beres ya. Nah ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik karena dia orang yang panjang umurnya. Apa kata Zubair bin Adi? Kami datangi Anas bin Malik, fasyakauna ilaihi, ya, manal qauminal hajjaj. Kami berkeluh kesah, curhat kalau bahasa kita, kepada Anas bin Malik tentang kebijakan rezim Hajjaj yang banyak tidak menerapkan kemaslahatan buat orang Islam. Dalam hadis ini nggak dibilang ya, nggak dibilang apa kezaliman yang diterapkan oleh Hajjaj ya waktu itu ya. Namun diantaranya banyak kebijakan-kebijakannya yang tidak pro dengan syariat. Ya. Maka apa kata Anas? Ya, kata Anas bin Malik, isbiru, sabar kan?
Kalau kita tinggal ya di rezim yang tidak pro kepada umat Islam, bukan kita ngejek-ngejek. Sekarang kita suka mengumpat. Misalnya ada rezim pemerintahan yang kita tidak cocok, menghina-hina. Menghina nggak ada maslahatnya, coba. Tapi kalau kamu dibawa ke pemimpinan yang zalim sekalipun, yang betul adalah kita mendoakan. Kalau mau kritik punya line, silakan kritik, dan apalagi para ulama wajib memberikan masukan, memberikan tazkirah, peringatan. Nah ini sekarang ya karena zamannya dibuka setelah reformasi, semua yang tidak disukai dibully, bahkan kepribadiannya nggak boleh. Coba kalau kita ada pemimpin zalim, kita kutuk-kutuk dia, kita ejek-ejek, kira-kira berubah nggak dia? Nggak berubah. Malah kita melakukan ujaran kebencian kepada saudara yang lain. Tapi kalau ada pemimpin zalim, kita doakan biar dapat hidayah. Kira-kira ada perubahan nggak? Ada. Ini diajarkan. Ya, diajarkan dalam Islam seperti ini. Nah, Zubair bin Adi datang, ya Anas bin Malik. Zubair bin Adi bilang, Hajjaj ini begini, kebijakannya tidak pro umat, bahkan banyak beberapa item yang bercanggah dengan syariat. Apa kata Anas? Isbiru, sabar kalian semua. Dan Zubair bin Adi ini memantau dari beberapa pemerintahan sampai ke Hajjaj, kok jelek banget kebijakannya gitu, sangat menyusahkan orang. Maka apa nasihat dari Anas bin Malik? Fa innahu, ya, maka sesungguhnya la ya'ti zamanun, tidaklah datang suatu zaman illa walladzi ba'dahu, kecuali yang selanjutnya, era selanjutnya, masa yang selanjutnya, syarrum minhu, lebih jelek dari sebelumnya. Ini rumusnya. Ya, jadi Islam juga begitu. Pertama dikenal, diterima masyarakat, bagus tersebar, tengah-tengah fitnah, habis dikeroyok umat Islam, terakhir sebelum dunia ini berakhir, baru Islam akan jaya. Imam Mahdi turun, Nabi Isa alaihi salam turun, Dajjal sudah terbunuh. Itulah puncak kekhilafahan umat Islam itu akan kembali bersatu. Barulah dunia dihancurkan oleh Allah. Itu pun setelah nanti mereka orang-orang beriman diambil oleh Allah. Yang melakukan, yang melihat hari kiamat adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ada di abad ini, abad 3/4 dari kehidupan ini, ya, maka kalau kepemimpinan, pemerintahan, rezimnya tidak sebaik yang dulu, itu udah rumusnya. Ya. Bahkan Anas bilang apa? Walladzi ba'dahu, ya, zaman yang setelahnya syarrun. Syarrun itu dari kata jelek, syarr. Kalau zamannya syurur. Ya, makanya dalam muqaddimah itu apa? Wa na'udzu billahi min syurur, pakai shin. Jangan salah ucap artinya jauh. Wa na'udzu billah, kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, syar pakai shin. Ya, zamannya syurur, dari kejelekan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kami, berlindung kepada Allah. Itu dalam arti muqaddimah. Banyak yang pandai baca, hafal tapi enggak ngerti artinya. Nah, jangan Anda baca ya, wa na'udzu billahi min sururi, surur pakai sin, jelek artinya. Ya, jadi menghina kebaikan. Surur artinya kebahagiaan. Ya, surur artinya kebahagiaan. Gak mungkin aku berlindung kepada Allah dari kesenangan, kebahagiaan, nanti malah gak dikasih nikmat. Nah, ini orang banyak salah nih. Makanya kalau nggak pandai jangan gaya-gaya lah pakai itu. Belajar dulu sama yang pandai. Ada juga yang suka muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil fatal. Asrafil fatal, yang betul asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya. Kenapa? Kalau asraf artinya asrafa yusrifu israfan, orang yang melampaui batas dosa.
Makanya dalam surat Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dosa-dosanya terhadap dirinya. Makanya nggak boleh dibilang pakai sin. Ngomong bahasa Arab pakai muqaddimah tuh harus betul-betul belajar. Di mana ilmu supaya ini nggak salah? Belajar tahsin Quran, tuh dia. Belajar tajwid. Selamat Anda. Jamaah nih sudah sampai jalan 8 tahun saya di Tanjung Pinang setelah balik mondok, buka lembaga. Kalau diajak ceramah gini mau, tapi kalau belajar ngaji kabur. Betul atau betul? Malu kami ustaz nampak orang. Nah, kalau ngaji gini kan Anda cuma dengar, pasif. Ustaz yang ngomong, tapi kalau ngaji tahsin tajwid Anda harus baca. Aktif. Padahal ngaji ini yang paling urgen sebelum Anda dijemput malaikat Israel. Paling urgen ini, ngaji Quran itu paling urgen. Ya, maka itu saya 5 tahun terakhir buat lembaga. Alhamdulillah, walaupun belum ada yang punya sendiri kecuali pembangunan yang kami lakukan, 3 lembaga saya itu fokus pada perbaikan baca Quran orang dewasa. Kenapa? Waktu itu saya mengabdi di pondok, mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di pondoknya di Cijantung. Cijantung itu berbatasan Jakarta Timur dan Bogor. Yang ngaji subuh Ahad pagi itu jam 8 dari Tambun, bayangin. Dari Tambun datang di Cijantung mau ngaji. Jam berapa berangkat Pak? Habis subuh langsung jalan. Masya Allah. Ngaji cuma 2 jam. Nah, tapi ini kelemahan kita. Maaf ya, maaf. Bukan hanya di kalangan orang awam, di kalangan ustadz saja ada yang nggak memperdulikan perbaikan bacaan. Maka ketika dia menyebut dalil, dia bermuqaddimah aja yang salah. Yang doa yang salah aja banyak. Ya, ada doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Nah, kalau doa boleh pakai tajwid, boleh tidak. Maksudnya ikhfa, dengung. Kalau makhraj hurufnya harus benar. Ya, salamatan fid din boleh, karena hukum membaca dengung itu hanya Quran. Jadi kalau Anda mau dengung pun boleh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Tapi enggak pakai dengung enggak apa-apa, tapi huruf enggak boleh salah. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi yang keras. Hawwin 'alaina fi. Nah, banyak yang salah kan? Syakaro, salah, bukan syakarotil. Tanya Pak Sugeng tuh, belajar bahasa Arab juga beliau dari dulu tuh, ya. Bukan syakara, pakai sin. Belum, kalau nggak ngaji tajwid nggak bisa kita. Tahu nggak arti syakaro? Yashkuru, asyukru, artinya bersyukur. Ya Allah, mudahkan saya bersyukur atas mati. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Yang betul sakarosin tipis tanpa titik. Artinya apa? Sekarat, tidak sadar. Sakaratul maut itu artinya sakaratil maut, saat-saat pedih menjelang kematian. Ya kan? Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kami fi sakaratil maut, saat nanti kami menjelang kematian sakaratul maut. Artinya itu banyak orang yang salah. Saya yang biasa salah, istighfar. Belajar lagi, ya. Makanya saya waktu ke sini, saya buka lembaga itu. Satu di Batu 11. Saya cuma buka ngaji pekanan aja, sepekan sekali. Yang mau belajar. Semua gurunya para hafiz binaan saya, hafiz binaan saya. Alhamdulillah saya buka lagi di Pramuka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau daftarlah. Patungan aja sebulan 120.000 buat bayar listrik. Karena kami nggak ada bantuan APBD. Yang ngajar tuh mudah-mudah tapi
hafiz Quran. Tapi tengok ngaji 2 bulan hilang. Dia tanya admin ya kan. Kalau untuk ngaji Quran tuh orang pada takut Pak. Tapi kalau ceramah suka karena kan dengar aja. Kebanyakannya apa? Kebanyakan malu tak pandai baca dengan bagus. Bukan malu yang tepat ini. Malu itu nanti kau mati, kau tak bisa baca ayat Quran dengan baik, ditanya oleh Allah, ku dikasih umur kamu, ku kasih kamu rizki, ku kasih orang yang ngajak, tak mau juga kau belajar. Itu baru malu berjumpa Allah. Justru biarin diejek orang, tapi aku mau belajar. Gak ada orang yang belajar ngaji udah umurnya tua diejek. Enggak, justru yang ngejek itu tertampar mukanya. Ya Allah, dia sudah umur segini gak gengsi belajar. Nah Bapak Ibu yang mau daftar, tak usah orang tahu, daftar aja diam-diam. Tahu-tahu 2 tahun pandai baca lancar fasih. Gitu. Ya, bisa tanya saya, bisa WA saya, bisa tanya Mas Rian, ini sebagai admin kami. Itu belajar yang penting, masih banyak yang salah. Jangankan ya orang awam, ustadz-ustadz aja ada yang memang dia belajarnya, kuliahnya cuma tidak pernah takhusus di bidang tahfiz dan tahsin Quran. Itu makanya itu yang sangat penting ya. Datang seminggu sekali. Datang jam 8, saat jam 8 sampai jam 9 itu belajar teori. Ini hurufnya ini ngucapinnya ini. Jam 9 sampai jam 10 praktek keliling. Satu kelompok 10 orang saja di lembaga kami. Ya. Cuma 120.000 infaknya. Kalau ada yang mau lebih, lebihnya kami kasih untuk santri kami yang gratis. Untuk subsidi. Ya, enggak guru, masya Allah. Yang begituan yang bikin anda mudah kan ke surga. Ya, tapi jangan, pesan saya jangan gengsi. Kalau ada yang ngajak, kalau ada ustadz yang masih mau ngajar, ngaji Quran dulu, Quran penting. Ya, penting sekali. Dan kalau anda belajar perbaikan Quran, sholat anda terjamin. Jadi nggak salah bacanya. Ya kan? Coba baca tahiyat saja. Ya, saya pernah bikin pelatihan sholat lengkap di Masjid Al-Furqan dari jam 8 sampai habis, detail sama bacaannya ya, sampai capek tuh ngisinya. Karena kalau orang ngaji fikih, kadang-kadang satu pertemuan, nanti 2 pertemuan dia tak datang, putus lagi. Ya, orang baca tahiyat yang benar aja masih jarang loh di Tanjung Pinang. Baca tahiyat yang tepat saja masih jarang. Ya. Saya pernah, mohon maaf, ngisi pelatihan waktu itu, waktu ayah Syahrul masih jadi wali kota, Pak Lis wakil, Pak Lis jadi wali kota, saya diminta Kesra mengisi pelatihan calon-calon mubalik. Ya, calon-calon mubalik. Saya kasih hadiah, siapa yang bisa para guru-guru ini baca ayat kursi dengan benar. Bayangin. Baca ayat kursi, coba, nggak ada yang pas sesuai tajwidnya. Cuma satu lah, Ustadz Azman, ketua harian Masjid Al-Uswah Batu 10. Dan nyoba salah. Pernah juga saya ngisi di Bintan, apa namanya? Sri Kuala Lobang. Itu pelatihan guru TPQ sekecamatan. Siapa yang bisa baca ayat kursi sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, makronnya, sampai setengah jam nggak ada yang benar. Guru TPQ. Itu ya, makanya pembangunan rumah tahfiz yang saya buat, di atasnya santri, di bawahnya markas Quran Center buat orang-orang tua yang sudah tidak umur. Di Tanjung Pinang ini kalau sudah umur 30 nggak bisa ngaji, dia pasrah sampai mati, betul nggak? Udah gitulah. Nah, makanya saya sarankan ibu yang daerah sini boleh daftar, tapi di cabang 2 kami di Jalan Pramuka Lorong Nias. Rumah tuh dipinjemin sama dosen umrah. Rumah saya tak mau jual Ustaz, silakan pakai aja untuk dakwah. Saya digratisin semua. Tapi kan kita nggak boleh bergantung pada makhluk. Kita harus pelan-pelan bangun sendiri, gitu ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu perhatikan itu. Kalau rasanya bacaan Quran belum bagus, perbaikilah. Nggak usah bilang, orang nggak usah tahu. Belajarnya di lembaga saya 10 orang yang sesama, grade bacanya masih sama, karena kami nggak pakai umur, kami pakai yang kualitasnya bacaannya masih bagus, udah bagus, ustadznya sendiri. Yang masih parah sendiri, yang nggak bisa huruf ustadznya khusus. Kami tergantung dengan kemampuan. Yang udah bagus-bagus kita kasih grade menghafal pelan-pelan. Setiap 1 pekan 15 baris, sikit-sikit. Saya pernah ada pensiunan pos
umurnya 62 tahun, daftar ke saya, bacanya belepotan. Di Istiqomah 2 tahun setengah udah hafal 2 juz tuh Bapak. Udah hafal 2 juz Bapak itu. Pertama datang walladzina kafaru bi. Nah, saya kalau sebut orangnya nanti Anda mungkin tahu, namanya Pak Zamzami namanya. Pensiunan pos Batu Tiga. Pernah di Al-Uswa pagi-pagi Ramadan saya suruh, Pak, Bapak ini umur udah tua, baca hafalan 5 di depan jemaah. Jemaah itu pada senang. Akhirnya ibu-ibu pada daftar kan. Oh, bisa ya, bisa karena dia punya kemauan. Tadinya cuma jamaah ngekor di masjidnya di Batu 9, sekarang udah mulai setahun belakangan jadi imam. Kita senang yang begitu, ya. Kesian, makanya saya buka lembaga. Kalau di sini mau daftar cari aja di Pramuka, Lorong Nias nomor 45, setelah kelurahan apa kecamatan Tanjung Ayun. Tanjung Ayun itu kelurahan atau kecamatan? Lurahannya Tanjung Ayun Sakti. Terus sebelah kiri ada pelangnya markas Quran. Pilih mau hari Sabtu atau hari Ahad, pilih aja sepekan sekali aja. Ya, ini saya sarankan kepada yang sudah STW lah ya, yang sudah harus jadi panutan keluarga. Ini berarti Allah sedang mengajak Anda melalui mulut saya. Kalau nggak datang juga, nggak mau daftar, belum pandai ngaji, itu tak tahu lagi lah. Yang penting saya udah nyampaikan, ya. Baik itu, ya. Dan memang kata Anas, zaman itu akan semakin jelek dan jelek hatta talqau rabbakum, sampai engkau nanti berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa? Sampai engkau meninggal dunia, ya. Boleh. Ini 10 menit lagi kan kita tanya. Tanggung dulu. Sedikit lagi habisin hadisnya dulu ya. Ya, sabar, nanti ada kesempatan. Nah, kata Anas, nasihat dia yang dia bilang semakin zaman ke zaman akan lebih jelek. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku mendengar nasihat ini dari lisan Nabi kalian. Jadi ini warisan wejangan Nabi. Oh, Nabi bilang setiap zaman berlalu, yang berlalu akan lebih jelek dari sebelumnya. Ya, waktu zaman Umar, Andalusia kan jadi milik kita. Kesini Andalusia itu gerejanya itu dulu masjid loh. Dulu masjid. Ya, kemudian sekarang lebih sulit. Sekarang lebih sulit lagi kita menampakkan ikon Islam aja Anda sekarang takut kan? Ya, itu tantangan semakin akhir zaman. Ya, kira-kira begitu hadis ini riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ceramah di hadapan kufar. Ini mungkin itu yang dipakai dari saudara-saudara kita yang belum paham, sehingga dia ceramah di jawab campur bawa dengan selawat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini kan ada takbir setiap Jumat malam, seminggu sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kami, kalau sedang belajar tajwid, kita baca Quran salah, maka Allah akan maafkan. Ya, betul. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, yang ceramah di gereja ada sih ya. Kalau niatnya dia adalah syiar, boleh. Tapi kalau bisa nggak usah di tempat ibadah mereka gitu ya. Datang aja sambil ngopi kan bisa dakwah, sambil diskusi bisa dakwah. Nah, kalau kita datang ke tempat peribadatan mereka dan mereka sedang dalam keimanan, sedang beribadah, seolah-olah kita mengiyakan ada Tuhan yang lain yang disembah, seolah-olah kita beridoi, ya. Tapi saya tak pernah pula diminta ceramah di gereja. Kalau diminta, saya minta ceramah di terasnya aja lah, gitu. Karena apa ya? Memang ada perbedaan pendapat tentang masuk ke dalam ibadah orang lain. Ya, kalau disertai, kadang-kadang yang ceramah lagi nyeleneh dia ngomongnya. Iman kita sama, Tuhan kita sama, cuma caranya saja yang berbeda. Semua yang berbuat baik masuk surga. Itu kadang-kadang narasinya. Ini batil. Semua yang berbuat baik masuk surga. Enggak. Anda mau sedekah 100 miliar, segunung bintang itu emas, kalau nggak bersyahadat, nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan. Ini akidah loh. Ya.
Nah, maka ini yang berbahaya dan biasanya banyak dilakukan tokoh-tokoh liberal yang menganggap semua agama itu sama. Hati-hati dan hati-hati. Saya dari waktu remaja pernah ceramah di Bukit Cermin. Ya, saya masih muda. Awak kuliah di mana? Jadi bapak-bapak tuh takut karena waktu itu lagi zaman-zamannya JIL itu. JIL sedang banyak marak-maraknya jaringan Islam liberal, sekulerisme. Saya belum ceramah Ramadan udah ditanya dulu, awak dari mana lulusannya? Perguruan tinggi apa? Kami tak mau yang liberal-liberal nih, muda-muda nih nanti pemikirannya liar katanya. Tidaklah Pak, saya dari pesantren begini begitu. Oh ya boleh. Pulangnya saya dikasih buku 43 tokoh liberal di Indonesia. Awak baca ini, tapi bukan buat awak, balikin lagi minggu depan gitu ya. Akhirnya benar saya baca ya itu. Tapi sekarang sudah mulai mudah di counter dengan media. Ada yang macam-macam di counter dengan video. Ya kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Nah, yang kedua, membaca Quran salah lagi belajar itu nggak apa-apa. Yang masalah itu baca Quran salah nggak mau belajar. Iya, dalilnya itu ada. Ya, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia di akhirat akan bersama kedudukannya seperti malaikat yang mulia dan suci. Nah, tapi belum habis. Ya, waladhi yatata'ta, ya, dan orang yang membaca dia belajar ya dan terbata-bata ya, wa huwa syaqun, dan lagi belajarnya dia kesulitan, falahu ajran, kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Kenapa? Yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala sungguh-sungguh. Kalau udah salah-salah terbata-bata dia melancarkan baca terus, itu nggak apa-apa. Insyaallah yang sudah ikut belajar semoga Allah bimbing terus hidayahnya sampai menjadi baik. Yang masalah udah tahu nggak bagus, nggak pandai, nggak mau belajar. Pokoknya pesan saya Bapak Ibu, jangan gengsi belajar Quran. Ya. Ada orang yang dibully, segini kau tuh dulu banyak tak bahagia kecil kau, makanya tak ngaji. Biarin aja. Nanti kalau anda sudah fasih, udah azannya merdu, sudah bacaannya makhrajnya pas, bisa jadi imam sewaktu-waktu, baru dia geleng-geleng, ya Allah, apa aku tak ikut belajar seperti dia? Nah, ya. Jadi ini penting, Bapak kalau sudah ada di sini silakan dilanjutkan, tapi ada yang malu di masjid. Nah, gitu kan. Makanya saya berikan solusi di lembaga saya kalau pengen gabung, welcome ya. Saya akan siapkan muridnya adalah para hafiz. Ada lagi pertanyaan? Sila. Ada lagi? Silakan, masih ada waktu nih. Boleh silakan. Si berapa menit? 5 menit. Nggak ada? Ibu ada yang mau tanya, Ibu? Nggak ada? Iya. Kalau hal masalah lain boleh? Boleh, bebas. Begini, masalah sholat itu kadang-kadang saya perhatikan, di mana saja sama, seolah-olah yang memilahkan silakan ke depan, dia sendiri ambil ke belakang. Sampai ada penceramah gini, maaf ya, penceramahnya itu bilang seandainya pahala itu berupa lulus, maka diletakkan, kalau ini kan 30 orang dari ujung ke ujungnya 30. Taruh duit situ. Ditaruh duit. Untuk saf pertama misalnya 10 juta, untuk saf kedua 5 juta, terus 3 juta, 2 juta. Mungkin berebut ke depan. Wah iya betul. Ya itu banyak disampaikan Nabi ya, khairus sufuf awwaluha, sebaik-baik saf yang awal. Nah dalam amal soleh yang begini jangan kita monggo-monggoan. Dalam amal ini rumus kita, mubadarah ilal khairat. Salah satu tadi nilai dari hadis itu apa? Semakin zaman semakin susah kau ibadah, semakin banyak fitnah, maka sebelum itu datang beribadahlah selagi mampu. Itu dari nilainya ya. Ada sesuatu yang boleh monggo-monggoan kalau itu sesuatu nikmat. Misalnya minum nih disuguhin gak cukup. Ada orang 2 orang yang gak kebagian. Buat saya kasih dia aja. Punya itu baru. Ya, mendahulukan orang lain dalam nikmat dunia. Tapi kalau pahala jangan dulu-dulu. Kalau dulu kawin aku jomblo aja gitu. Ayo monggo-monggo hisab ke depan, dia malah mundur. Nggak bisa begitu ya.
sedekah, awalnya sedekah, aku nantilah. Enggak itu, dalam kebaikan mubadarah ilal khairat. Ini bab kita harus bersegera, berunggul-unggulan, berkejar-kejaran mengambil pahala terbesar. Sahabat Nabi kalau nak ke sini ini, kalau nak ke saf depan berebut. Saya di pondok tuh sama kawan-kawan berlembut tuh safnya. Nah, cuma sekarang saya kadang-kadang berebut, kadang-kadang tidak. Takut disuruh jadi imam, suara lagi serak ya. Biasa saya menghilang ke sampingnya. Tapi beberapa masjid dah tahu lah. Kalau saya lagi ready, siap. Ya, karena saya kan ceramah banyak nih. Bukan dulu pernah jadi imam tetap, nggak sanggup suara saya. Ceramah nih Pak. Kalau sudah gini energi tenggorokannya termakan banyak, apalagi kayak Ustaz Somad. Wah, kalau ceramah berapi-api. Kadang-kadang imam-imam ya, termasuk di Al-Uswa, kalau tahu saya melipir ke kiri, tandanya saya lagi nggak siap jadi imam. Kalau saya di depan berarti lagi siap. Ya namanya di masjid kadang-kadang tolonglah Ustaz sekali-kali gitu kan ya itu. Tapi sebaiknya tetap kita berbondong-bondong ke depan. Pas seperti babnya berjamaah Jumat. Itu kan pahala yang datang duluan dapat unta merah. Ya kan? Yang berikutnya dapat daging sapi, yang berikutnya dapat daging ayam. Itu analogi Nabi. Yang terakhir datang paling lambat dapat telur. Tapi kenapa banyak berebut telur? Karena mereka belum paham hakikat pahala jauh lebih berharga daripada rupiah. Ya kan Pak? Ya, karena itu yang harus kita brainstorming adalah bagaimana kita memahami hakikat pahala. Di akhirat duit Anda nggak berguna, pahala itu yang Anda cari. Jangan gara-gara ngurusin duit ya pahala kita malah kita abaikan. Itu ya. Jadi pertanyaan Bapak bagus dalam babnya apa? Jumatan. Jumatan itu kiai saya kadang-kadang malu. Waktu Jumatan beliau tuh jarang mau ada urusan dunia. Kadang-kadang kami santri datang jam 11, udah mantap lah. Coba Bapak datang jam 11 di Al-Azhar, berapa orang bisa dihitung? Nah, tapi kiai saya ini selalu diduluin daripada kita. Dia ngaji di pojok. Di pojok. Ya Allah, malu kadang-kadang kami santri kalah sama kiai. Ya malu, dia urusannya udah banyak, santrinya udah banyak, tanggung jawab udah banyak. Tapi giliran Jumat beliau memang mempraktekkan itu. Nah, kita enggak, kita tunggu-tungguan. Nantilah. Bahkan ada yang Jumat belum lagi khutbah kedua katanya. Itu kelakuannya. Saya kelakuan kayak begitu dulu waktu kecil. Kata emak saya, sholat berangkat itu udah khutbah. Belum lagi mak, khutbah kedua belum. Allahumma firlil muslimin katanya. Baru datang. Degil juga dulu waktu kecil Pak. Tapi kalau udah tua-tua begini janganlah begitu. Beliau tahu kecilnya saya tuh. Ya, ayo kita bersegera kepada kebaikan. Apa lagi? Ada lagi enggak? Masih ada nih kan? Nah, silakan tanya. Ibu-ibu ada tanya? Ya. Baik, kalau enggak kita persiapan sholat isya ya. Bapak Ibu yang pengen daftar boleh ikut pengajian sepekan sekali. Kami belum ada yang program lebih dari seminggu sekali. Karena kita tahu orang banyak yang kerja ya. Maka waktu itu kami buka pendaftaran mengaji weekendan. Ibaratnya ngaji buat eksekutif ya. Kalau mau daftar bisa ke nomor admin ya. Ini nomor admin ini ya. Ini saya sebutin nomornya, silakan dicatat kalau mau. Kalau enggak nanti bisa belum bawa HP ditanya aja. 0878 6467 8455 ya. Sekali lagi 0878 6467 8455 ya. Silakan dihubungi ke situ kalau memang mau daftar. Malu mau bilang Ustaz, ya udah diam-diam aja. Tiba-tiba 2 tahun sudah bagus ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajaknya kaki minta maaf kami tak sengaja. Hai tuan-tuan bagi kami jalan, jaga-jaga kami numpang lalu.